got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pembuatan usaha pada mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Solihin MKOM selaku dosen pengajar dan teman-teman sekalian yang menonton video kami pada kali ini. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Anand Pratama selaku moderator yang akan memoderasikan kelompok saya. Dan bersama rekan saya Mas Aisti Fatima selaku pembicara pertama. Saya Miza Livia selaku pembicara kedua. Saya Nasrullah selaku pembicara ketiga. Saya Muhammad Ika Saputra sebagai pembicara terakhir. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh Mas Siti Fatima. Mas Siti Fatima, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, perkembangan digital telah merubah landscape usaha secara menyeluruh dan fundamental, mendorong setiap entitas untuk menjajaki ranah digital demi kelangsungan dan pertumbuhan usaha yang mereka jalani. Di tengah era yang serba digital ini, kreatif desain tidak hanya menyaksikan hal tersebut terjadi, akan tetapi kami juga ikut berperan aktif dalam menjalankan untuk memperkuat dan juga mengembangkan usaha yang kami jalani. Di sini, kami akan menjelaskan beberapa poin penting yang akan kami bahas. Pertama-tama yang akan kami bahas adalah gambaran produk, yang kedua adalah finansial, yang ketiga adalah strategi, yang keempat adalah kendala dan solusi, dan yang kelima adalah penutup. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah gambaran produk. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang, dan juga apa yang menjadi gambaran pada usaha tersebut. Selanjutnya adalah produk dan juga analisa SWOT. Pertama yang akan saya bahas adalah latar belakang ide. Pasti dari kalian ada yang bertanya-tanya, mengapa sih kami memilih usaha ini? Apa sih yang melatar belakangi? Jadi teman-teman, dalam era yang digital yang terus berkembang seperti ini, kebutuhan akan desain virtual semakin menjadi prioritas bagi berbagai jenis bisnis maupun individu. Dengan semakin luasnya penggunaan internet, teknologi, munculnya pasar online dan pertumbuhan media sosial, permintaan untuk desain virtual seperti desain grafis, animasi, dan pengalaman pengguna digital akan menjadi semakin meningkat. Sehingga kami memiliki ide tersebut untuk mengembangkan sebuah usaha. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa kami mengembangkan bisnis tersebut. Yang pertama adalah karena tidak semua perusahaan itu memiliki kemampuan untuk mendesain. Tidak semua individu dapat mendesain. Oleh karena itu, kami mengembangkan usaha ini agar dapat menjadi pemenuhan kebutuhan bagi para wirausaha, para individu, maupun orang yang membutuhkan jasa desain kami. Oleh karena itu, hal tersebutlah yang melatar belakangi adanya usaha kami tersebut. Selanjutnya adalah gambaran lingkungan usaha. Kreatif Desain Palembang adalah bisnis yang berkembang di bidang ilmu komputer dan merevolusi cara orang membuat, berbagi, desain virtual. Kami mengoperasikan bisnis jasa desain virtual tanpa adanya kehadiran fisik toko, namun kami menjalankan usaha di Universitas Bina Dharma Palembang yang terletak di pusat kota Palembang. Dengan lokasi kami yang strategis di lingkungan kampus, kami menyediakan akses yang optimal bagi mahasiswa, pengunjung, staf, maupun masyarakat di sekitar universitas tersebut. Dengan strategi ini, kami dapat mengurangi biaya operasional terkait dengan memiliki toko fisik, sambil tetap memberikan fleksibilitas yang optimal bagi pelanggan kami. Kami juga berkomitmen untuk memuaskan pelanggan kami dengan berbagai jenis desain kami. Dan juga, dengan membuka usaha ini, kami menyediakan beberapa layanan yang memudahkan pelanggan kami untuk melakukan pemesanan. Contohnya saja, kami melakukan pemesanan bisa melalui chat WhatsApp, Facebook, atau DM Instagram, ataupun juga bisa melalui website yang telah kami buat. Di sini kami membuat juga sebuah website yang berisi katalog mengenai jenis-jenis desain yang akan dibuat dan juga bisa melakukan request terhadap desain tersebut. Selanjutnya teman-teman, produk. Produk dari usaha jasa desain virtual ini adalah layanan dalam pembuatan desain visual yang mencakup berbagai kebutuhan, seperti sertifikat, stiker, banner, poster, brosur, logo, CV, ataupun desain lainnya. Berikut adalah contoh yang telah kami buat desainnya. Desain sertifikat, desain logo,
desain brosur dan desain stiker, desain banner dan desain CV. Di sini kami juga menyediakan berbagai desain lainnya. Selain itu, ada analisa SWOT. Teman-teman sekalian, sebelum kita membuka suatu usaha, kita terlebih dahulu harus menganalisa SWOT ataupun yang bisa disebut dengan singkatan strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Strength yang menjadi kekuatan usaha tersebut berjalan. Yang pertama adalah kebutuhan masyarakat akan sebuah desain yang makin kesini makin masif permintaannya. Yang kedua adalah produk kami itu bisa dinikmati oleh semua kalangan tanpa adanya batasan umur. Selain juga ada weakness. Apa sih yang menjadi kelemahan dari usaha ini? Yang pertama adalah harga yang selalu menjadi pertimbangan konsumen. Yang kedua adalah banyaknya pesaing yang menggunakan platform sosial sebagai pasarnya. Selanjutnya juga ada opportunities. Opportunities itu adalah sebuah peluang. Apa yang menjadi sebuah peluang usaha kreatif desain Palembang ini terus berjalan? Yang pertama adanya karena tidak terlalu membutuhkan bahan baku. Jadi bisa memotong biaya harian sehingga dapat selalu memproduksi sebuah desain. Yang kedua adalah pengelolaannya cukup mudah. Dan yang ketiga adalah mendatangkan keuntungan yang cukup lumayan besar. Selanjutnya adalah yang perlu kita analisa adalah threats atau tantangan. Apa yang menjadi sebuah tantangan dalam sebuah usaha? Yang pertama adalah munculnya sebuah produk yang sama dengan merek lain. Yang kedua adalah adanya persaingan yang beroperasi di platform yang sama dengan desain yang sama juga. Itulah beberapa hal yang harus kita analisa. Dan untuk mengatasinya dapat diatasi dengan penjelasan yang selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Mas Ayu. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Meza. Pada Meza kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan saya akan menjelaskan bagian finansial, rincian biaya, modal usaha awal. Yang dimana modal usaha awal ini kami berasal dari dana pribadi kami yang dipergunakan untuk pembelian satu unit laptop sebesar 5 juta. Dan bagian dalam rincian biaya ini terdapat yang pertama itu ada fixed cost yang dimana merupakan pembiayaan yang rutin dilakukan untuk menjalankan usaha. Adapun bentuk fixed cost yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Adobe Creative volume 1 bulan yang dimana harganya Rp346.80. Yang kedua ada Canva Pro yang volumenya 1 bulan dan harganya Rp95.000. Di dalam fixed cost ini dengan total Rp441.80. Yang kedua itu ada variable cost yang dimana variable cost merupakan pembiayaan yang tidak rutin dilakukan untuk menjalankan usaha. Adapun bentuk variable cost yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ATK volumenya 1 paket dengan harga Rp300.000. Yang kedua itu ada kuota internet yang dimana volumenya 1 bulan dengan harga Rp50.000 dan totalnya ada Rp350.000. Selanjutnya ada perhitungan harga jual. Perhitungan harga jual dari jasa desain ini tergantung kesulitan dari beberapa jenis. Salah satunya poster yang dibanderol dari harga Rp35.000 sampai Rp100.000. Untuk harga jual dari jasa desain ini terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama itu ada kategori isi yang dimana ada sertifikat dan stiker. Yang kedua itu ada kategori medium yang terdapat banner dan ex-banner, poster dan player. Yang ketiga ada kategori hard. Yang pertama ada brosur, logo, dan filter IG Instagram. Selanjutnya ada target omset, yang dimana target omset dan profit target omset dalam 1 bulan. Bentuk jasa sertifikat dengan harga Rp35.000, volume 15, targetnya dengan harga Rp525.000. Yang kedua ada stiker dengan harga Rp35.000, volume 15, dengan target Rp525.000. Yang ketiga ada banner dan ex-banner dengan harga Rp40.000 dengan volume 15 dengan target Rp600.000. Dan selanjutnya ada poster Rp40.000 dengan volume 15 dengan target Rp600.000 dan player juga ada Rp40.000 volume 15 dengan harga Rp600.000. Brosur dengan harga Rp100.000 dengan volume 5 dengan target Rp500.000. Logo dengan harga Rp75.000 volume 10 dan target Rp750.000. Dan terakhir ada filter Instagram dengan harga Rp100.000 dengan volume 5 dengan target Rp500.000. Dan total target omset ada Rp4.600.000.
Selanjutnya ada net profit dalam 1 bulan, yang dimana net profit dalam 1 bulan terdapat pendapatan kotor. Pendapatan kotor kami ada 4.600.000 dan pengeluarannya dengan harga 580.000 ditambah 441.80 rupiah. Dengan jumlah jadinya 1.021.080 rupiah. Pengeluaran minimum dalam 1 bulan dengan total 1 juta, pendapatan bersihnya 4.600.000 dikurang 1 juta sama dengan 3.600.000. Margin laba bersih, pendapatan bersih dibagi pendapatan kotor. 3.600.000 dibagi 4.600.000 sama dengan 0,7826 dikali 100 sama dengan 78,26%. Baik, moderator. Terima kasih kepada Risa. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nasrul. Pada Nasrul kami persilakan. Strategi. Strategi di sini ada 2 macam, yaitu strategi pemasaran atau promosi dan strategi pemesanan. Yang pertama, strategi pemasaran. Untuk memasarkan jasa desain kami menggunakan 2 cara. Yang pertama, melalui media sosial. Yang kedua, melalui promosi offline ke teman-teman. Untuk media sosial yang kami gunakan sebagai sarana promosi seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan website. Untuk Instagram dan TikTok, kami menggunakan feed dan reel sebagai media utama dalam promosi. Nama akun kami yaitu @kreatifdesainpalembang. Kami juga membuat suatu website yang berguna untuk memberikan penjelasan dan katalog mengenai jasa desain kami. Berikut contohnya. Selain itu, kami juga mempromosikan melalui story WhatsApp untuk menarik pelanggan. Selain strategi promosi, kami juga menerapkan strategi pemesanan sebagai berikut. Apabila pemesanan melalui Instagram, kalian bisa klik link di bio untuk pemesanan, maka secara otomatis tampilan pindah ke WhatsApp dan Anda bisa langsung memberikan request desain. Selanjutnya, apabila Anda melakukan pemesanan melalui website yang telah kami buat, Anda bisa langsung melihat katalog dan klik tambah keranjang. Dan untuk checkout, Anda bisa langsung mengklik gambar keranjang dan isi detail data, lalu klik pesan langsung ke web WhatsApp kami, maka secara otomatis detail yang Anda masukkan akan terkirim ke WhatsApp kami dan segera kami proses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Nasrul. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Eka. Kepada Eka kami persilakan. Kendala dan solusi usaha kelompok kami. Kendala yang dihadapi oleh creating desain usaha kelompok kami dalam membuka usaha desain virtual meliputi 1. Persaingan yang ketat. Industri desain virtual dapat sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang menawarkan layanan serupa. 2. Keterbatasan sumber daya. Mungkin sulit untuk memiliki sumber daya yang cukup, baik dalam hal keahlian teknis maupun modal awal untuk mengembangkan usaha. 3. Teknologi yang berkembang pesat. Perkembangan teknologi yang cepat bisa menjadi tantangan karena harus terus memperbarui dan meningkatkan keterampilan serta perangkat lunak yang digunakan. Solusi. Setiap masalah pasti ada solusi untuk mengatasi kendala ini. 1. Kami melakukan riset pasar yang menyeluruh untuk memahami kebutuhan dan keinginan calon pelanggan. 2. Kami usahakan menciptakan nilai tambah atau keunikan dalam layanan desain virtual yang kami ciptakan untuk membedakan dari pesaing. 3. Berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk tetap up to date dengan perkembangan teknologi dan tren dalam desain virtual. Pada Eka selanjutnya akan membaca kesimpulan dari materi kali ini. Kesimpulan, pada perkembangan saat ini, desain virtual semakin populer, bahkan dikenal hampir semua kalangan masyarakat, dikarenakan memiliki berbagai manfaat yang tentunya dapat memenuhi semua kebutuhan dari berbagai bidang usaha, instansi, pendidikan, atau bahkan untuk kebutuhan individu, misalnya untuk promosi. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kreatif Desain Palembang hadir sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sekian presentasi kami pada kali ini. Semoga presentasi kami dapat memberi manfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.